Haleluya, puji nama Tuhan. Hari ini luar biasa Bapak Ibu. Haleluya. Boleh lambaikan tangannya, kita lebih semangat lagi di dalam Tuhan. Amin. Saya percaya kita hari ini, malam hari ini ada di tempat ini, kita sama-sama mau mencari wajah Tuhan. Kita mau menghampiri tahta kudus Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita sama-sama berdoa. Haleluya, Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan syukur hanya bagi-Mu ya Allah Bapa. Sungguh Engkau baik Tuhan, Engkau sangat baik Bapa. Terima kasih Tuhan untuk pernyataan-Mu yang luar biasa dalam setiap hidup kami Tuhan. Pribadi lepas pribadi Tuhan, pernyataan-Mu sungguh luar biasa Tuhan. Hingga malam hari ini kami boleh ada di tempat ini. Kami boleh bersama-sama Tuhan menaikkan korban syukur kami hanya bagi-Mu Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan menghampiri tahta kudus-Mu. Sucikan, kuduskan, layakkan setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah pujian penyembahan yang kami naikkan Tuhan menjadi dupa yang harus di hadapan-Mu Tuhan. Membawa hadirat-Mu hadir di tengah-tengah kami jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Kau merawat setiap kami Tuhan, Kau mengurapi setiap kami Tuhan. Biarlah hati kami dipenuhi oleh Roh Kudus-Mu Tuhan. Kau bertahta di atas segala puji-pujian kami Tuhan Yesus. Kami mengundang hadirat-Mu ya Aba ya Bapa. Kami mengundang hadirat-Mu ya Roh Kudus. Hadirlah di sini ya Roh Kudus. Penuhi hati kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Penuhi hati kami dengan hadirat-Mu Bapa. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Kau yang mengambil alih semuanya Tuhan Yesus. Berdaulatlah atas setiap hidup kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sungguh Kau baik Bapa Yesus. Sungguh Kau baik. Engkau baik. Wajah
baik kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya.
persembahan pujian yang luar biasa Tuhan. Semua hanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Terima kasih Bapak. Shalom. Puji Tuhan. Saya cuma menyita waktu paling 3-4 menit saudara. Jadi saya mau persembahkan pujian. Ini pujian saya tulis, Tuhan berikan sudah 5 tahun lebih. Jadi cuma saya simpan aja. Jadi malam hari ini mulai awal tahun ini saya berjanji untuk bahwa pujian-pujian yang Tuhan berikan saya bagikan. Jadi bisa jadi berkat buat orang lain. Dulu pernah saya buat rekaman tapi saya hentikan karena saya sendiri yang nggak pede saudara. Jadi semoga malam ini bisa ya. Semangat ya. Kalau yang mau ikut nyanyi aja ya. Nggak dilarang. Oke. Mestinya kan campur sari. Ini biasanya nggak grogi jadi saya cari yang ya. Mestinya campur sari, tapi saya juga campur sari karena istri saya sari. Jadi saya tiap hari campur sari. Ya. Oke, saya mulai ya. Haleluya. Kita
sama-sama siapkan hati kita. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajar kami mengerti Tuhan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Buat kami semakin memahami Tuhan isi hati-Mu. Buat kami semakin mengerti hati Bapa Tuhan. Mampukan kami melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Karena kami mau Tuhan, kalau Kau senang kami juga senang Tuhan. Bila Kau puas kami puas Tuhan Yesus. Kami mau senantiasa menyenangkan menyukakan hati-Mu saja Tuhan. Biar apa yang kami lakukan Tuhan semuanya hanya terhormat kemuliaan-Mu saja Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Ajar ku mengerti segala rencana-Mu. Ajar ku berserah hanya padamu demi Tuhan. Pimpin ajaran-Mu dalam beriman-Mu. Ajar ku berharap hanya padamu.
haleluya. Haleluya. Kita ada sabar ini semata-mata ini semata-mata oleh karena kebaikan Tuhan, ini semata-mata oleh karena kasih anugerah-Nya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Kau sungguh baik, teramat baik. Terima kasih. Sungguh terima kasih Tuhan. Terima kasih ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang Raya, terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yuk nyanyi. Ku mau memujimu, ku selalu memujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang Raya, terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi lebih sungguh-sungguh. Ku mau memujimu, ku selalu memujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang Raya, terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Itu sorak-sorai Tuhan, luar biasa. Terima kasih Bapa di surga, biar segala pujian pengagungan yang kami naikkan pada malam ini menjadi persembahan harum di hadapan Engkau. Tiba saatnya Tuhan, kami rindu akan firman Tuhan. Urapi kami hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Roh Kudus yang berbicara atas kami, terlebih Roh Kudus mengurapi setiap kami yang ada di tempat ini, sehingga benih firman-Mu itu jatuh ke tanah subur, bertumbuh dan berbuah-buah. Urapi hamba-Mu, urapi seluruh jemaat-Mu yang ada di tempat ini, dan kami tidak izinkan kuasa-kuasa bukan dari Tuhan, kuasa roh jahat yang kami mencuri menjara firman Allah. Kami menyatukan hati di dalam nama Yesus, mengenyahkan kuasa iblis dari tempat ini. Biarlah Engkau hadir, Engkau melawat kami. Kami diberkati oleh firman-Mu. Kami sambut firman Allah, hanya satu nama, di dalam nama Yesus Kristus yang siap diberkati firman Tuhan. Katakan amin. Puji Tuhan. Mari silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Salam, selamat malam. Iya. Ada sebagian yang sudah kenal saya, kayak belum. Mungkin bertanya-tanya sopo sing ngadeg nang dhuwur iku. Iya. Nama saya Bapak Edi Santoso. Saya tinggal di Buduran ya, dekat sini. Tapi pelayanan saya ada di sepanjang daerah Sepanjang ya. Puji Tuhan. Ya, selama ini kami sering ya dilayani oleh hambanya yang luar biasa.
itu di tempat ini, Bu Evi ya, bersama tim sering melayani di tempat saya, nggak tahu berapa tahun, sudah nggak bisa dihitung ya. Puji Tuhan saya melihat perubahan yang luar biasa. Dulu kita pelayanan di atas ya Bu ya, tapi hari ini saya baru ya merasakan ya tempat yang baru luar biasa. Tepuk tangan untuk Tuhan yang luar biasa ya, luar biasa. Benar saya sangat diberkati boleh ada di tempat ini ya. Saya merasakan bahwa kehadiran Tuhan luar biasa tempat ini. Ya di sini banyak ya pendoa-pendoa, makanya nggak salah kalau Tuhan berkati tempat ini. Amin. Ya, saya iri. Suatu saat kapan yo saya gitu ya. Ya saya punya rindu, saya lama ini saya masih numpang di rumah jemaat ya. Saya juga rindu Tuhan kapan kau berkati aku seperti yang bangun di tempat ini. Dukung doa ya supaya kami mendapatkan tempat yang baik ya. Ini pergumulan kami sudah bertahun-tahun ya, Tuhan belum jawab. Saya sudah lakukan bagian Tuhan. Saya percaya saya ngomong Tuhan, Engkau akan melakukan bagianmu. Engkau tahu hambamu, Engkau tahu jemaatmu membutuhkan tempat ibadah sendiri ya, supaya nggak numpang rumahnya orang. Ya, mau dukung doa? Amin. Luar biasa. Terima kasih. Tadi saya ada Ebit GAD yang nyanyikan ujian ya, 100 lagu ada ya. Nanti kalau nggak belum rekaman toh, silakan besok ke rumah ya. Nanti rekaman di record ya, di rumah saya ya rekaman ya. Saya sering kali bersama Pak Yusak ya Sujarwo itu sering datang ke rumah saya Pak ya. Sama anak saya itu latihan ya, rekaman ya. Yang lagunya Gandor Gusti ya, Los Nggak Rewel dan sebagainya, campur sari. Kami pelayanan sering ke desa-desa. Kemarin dari sana pelayanan melayani hamba-hamba Tuhan di Daran Dampit dan sekitarnya. Itu khotbah diiringi dengan campur sari. Kami bersama tim itu bawa tim ya, pelayanan campur sari di sana. Sangat memberkati. Dulu sebelumnya waktu Natal juga sama, pelayanan di Nganjuk. Ya itu yang hadir ya 300-an ada. Ya hamba-hamba Tuhan kumpul sama jemaat diajak dibuka panggung terbuka di jalan ya, di depannya gereja tertutup seperti orang tanggapan itu ya, orkes Melayu itu panggungnya gede ya, seperti itu jam sore. Di situ ya perangkat desa hadir, ribuan AD, Polres, Koramil hadir menyaksikan, sangat memberkati. Penginjalan seperti itu yang tidak terasa. Banyak orang-orang yang boleh terima Tuhan karena lewat penginjilan, lewat campur sari itu nggak terasa ya. Mereka suka akhirnya ketagihan datang ke gereja. Ya, ada sesuatu pesan untuk malam ini karena saya melihat ya bukan kata orang, tapi saya melihat benar-benar di sini mengalami sebuah karya Tuhan. Amin. Ya makanya tema malam ini saya berikan tema, ayo kita ambil dari sini, yaitu jangan lupakan segala kebaikan Tuhan. Tempat ini sudah luar biasa, itu nggak kebetulan, tapi semata-mata oleh karena Tuhan, kebaikan Tuhan. Maka ojo lali, katakan kiri kanan, ojo lali loh. Iya, jangan melupakan kebaikan Tuhan atas tempat ini. Amin. Jangan melupakan kebaikan Tuhan atas hidup kita. Amin. Tentu setiap kita pernah ditolong Tuhan. Amin. Yang sakit ya disembuhkan Tuhan. Yang dulu banyak saksian, ada beberapa orang termasuk saya sudah merasakan sakitnya COVID itu bagaimana. Ya, bukan pada waktu kami pelayanan di menangani orang-orang COVID, saya sakit nggak, jujur dalam keadaan sama istri itu merasakan ya sama-sama dua-duanya tumbang. Tapi oleh karena Tuhan aja Tuhan sembuhkan. Kami mandiri di rumah, nggak keluar kemana-mana. Ya, saya berjuang dan berjuang, akhirnya Tuhan luar biasa menyembuhkan. Ya, tentu yang sakit dulu pernah disembuhkan Tuhan.
Tentu kan dulu mungkin juga ada beberapa orang yang mungkin di rumah tidak ada apa-apa. Untuk masak mungkin apa ya untuk masak. Tiba-tiba ada Tuhan tolong. Kirim makanan atau mungkin sesuatu yang dimasak. Atau mungkin ada sesuatu yang hal-hal yang lain. Tentu setiap kita pernah mengalami kebaikan Tuhan. Amin. Tentu pernah mengalami pertolongan Tuhan. Ya, ada masalah yang tidak ada jalan keluar sepertinya sudah gak mampu, gak bisa. Tapi disitulah karya Tuhan dinyatakan. Apa tidak pernah dilihat oleh mata, apa tidak pernah didengar telinga, apa tidak pernah timbul dalam hati, itu benar Tuhan berikan untuk kita. Itu sering terjadi. Ya, seperti di tempat ini. Di atas itu sudah baik menurut pandangan saya. Saya aja diberkati seperti di atas, saya harus mengucap syukur. Lo tambah lebih apik mana? Tuhan, aku ganti atau Tuhan? Ya, mau mati saya. Ya, makanya ya saya juga sering Tuhan tolong saya. Ya, seperti dulu saya tak pernah suatu saat saya itu 5 orang. Ada satu anak pengerja itu 6 orang. Ya, ada motor 3. Jadi mau gereja gerutuk-gerutuk. Ya kayak mau unjuk rasa ya. Ada motor 3, 2 atau 6 orang. Ya, satu saat ya hujan, berangkat gereja hujan, pulang gereja kena hujan. Persekutuan doa juga gitu hujan. Tuhan, kapan waktunya aku gak kena hujan loh. Ya, supaya udah waktu itu berikan kendaraan untuk kami, untuk pelayanan, bukan untuk gagah-gagaran. Ya, seperti tadi, ujuk-ujuk bahasa Jermannya. Ayo ujuk-ujuk ya, ujuk-ujuk. Ya, ada kendaraan yang untuk sementara ini kita mobil titip di tempat punya kakak saya. Loh itu sudah luar biasa. Loh ada lagi, yaitu Esenia itu ada di rumah. Jadi pelayanan sudah nggak pusing kena hujan. Loh kapan hari setelah doa puasa Esther, kami juga membawa kendaraan lagi satu. Pak, sampai supaya jadi hamba Tuhan yang nggak jadi. Iya. Aku ada kendaraan gawe-gawe seperti itu. Ya walaupun lama, tapi BMW, Pasik dan kuat, supaya saya tidak jatuh, supaya sampai mencek tambah Tuhan yang zaman-zaman sekarang ini loh. Ya seperti itu. Ya, wes gawe-gawean. Loh, sampai 2 di tempat saya. Dulu saya jerit Tuhan, kapan berkati. Saya pernah dinyek-nyek sama orang, supaya dia tidak bisa nyetir dan sebagainya. Padahal saya bisa, tapi nggak punya kendaraan. Dulu pernah pada waktu saya punya usaha roti itu kan ke Pasuruan kemana itu kan saya joki sama bos saya. Saya dinyek sama teman-teman saya, ini nggak apa-apa. Ya, tapi sekarang Tuhan genapi ya tadi. Oh, di tahun 2022 ini ternyata Tuhan mulai buka jalan sedikit. Tepuk tangan untuk Tuhan. Makanya ojo lali, jangan lupa kebaikan Tuhan atas kita. Ya, Tuhan pernah nolong kita. Kalau suatu saat kalau kita ada masalah, sesuatu terjadi dalam hidup kita, biar ayah ditolong kok, mosok Tuhan gak nolong saya, harus begitu. Kalau di dalam diri kita ada muncul seperti itu, maka tidak pernah kita itu mengeluh bersungut-sungut. Ya, pada waktu kita ada masalah, saatnya kita cari Tuhan. Justru disitulah kesempatan kita datang kepada Tuhan. Disitulah awal di mana Tuhan akan buka jalan untuk kita. Amin. Benar. Apapun yang diizinkan masa terjadi, ingat bahwa Tuhan memberikan janji Tuhan itu. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Lalu masalah ada masalah, ingat kalau Tuhan menyertai kita. Terus lagi, Tuhan tak pernah janji
jalan selalu rata, nggak mulus terus, kadang-kadang bergelombang, ya toh? Dia membuat kita nangis kadang-kadang. Tetapi Dia berjanji memberikan kekuatan. Loh, Dia memberi kekuatan, Dia menyertai, Dia memberi kekuatan. Bahkan firman Tuhan mengatakan bahwa Dia akan memberikan jalan keluar bagi kita. Amin. Kalau dulu kita pernah ditolong, kalau saat ini mungkin ada masalah, problem dalam hidup kita, itu saatnya kita akan lihat karya Tuhan. Amin. Pasti Tuhan buka jalan. Ayo, makanya di sini ayat Mazmur 103 ayat 1 sampai 5 kita akan pelajari bersama-sama. Saya diberkati oleh firman Tuhan ini. Iya. Bisa ditayangkan? Mazmur 103 ayat 1 sampai 5. Perikopnya apa? Pujilah Tuhan hai jiwaku. Dari siapa ini? Daud. Kita pelajari ikut Daud. Ya. 2, 3. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Loh, Daud mengatakan sebentar. Ya. Dia ngomong sendiri pada pribadinya. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Terus pujilah namanya kudus hai segenap batinku. Enggak menyuruh orang, tapi dia mengingatkan dirinya supaya dirinya senantiasa memuji Tuhan. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya kudus hai segenap batinku. Terus yang 2. Pujilah Tuhan hai jiwaku, diulangi lagi. Janganlah lupakan segala kebaikannya. Ini tema malam ini. Janganlah lupakan segala kebaikan Tuhan. Ya, ini loh. Daud mengingatkan dirinya ini loh. Pujilah Tuhan hai jiwaku, janganlah lupakan segala kebaikannya. Daud juga mengalami masalah. Tapi karena Daud sering ditolong Tuhan, ada masalah apapun dia tetap memuji Tuhan. Enggak ada masalah, dia tetap memuji Tuhan. Bahkan dia mengingatkan dirinya suruh memuji Tuhan. Dia batinnya, jiwanya, bahkan mengingatkan dirinya supaya jangan lupakan segala kebaikannya. Firman ini untuk kita semua. Jangan lupakan kebaikan Tuhan. Amin. Terus ayat selanjutnya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Yesus mengampuni kita. Walaupun dosa kita merah seperti mirsi, maka dijadi putih menjadi salju. Walaupun dosa kita merah seperti kusumba, akan menjadikan putih seperti bulu domba. Itu luar biasa. Ya, Dia mengampuni salah kita, tidak mengingat dosa kita. Yang menyembuhkan segala penyakitmu. Ingat, dulu pernah mungkin Bapak Ibu pernah mengalami sakit, tapi akhirnya Tuhan berikan kesembuhan. Amin. Maka ojo lali. Ya. Ayat berapa tadi? Sudah berapa? Iya. Ayat keempat. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Terus, Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, memuaskan kita dengan kebaikan Tuhan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali, dan hukum bagi segala orang yang diperas. Ya, malam ini temanya jangan lupakan segala kebaikan Tuhan. Amin. Nanti saya tunjukkan. Ya. Nanti ada orang-orang yang tidak melupakan kebaikan Tuhan. Ya. Roma 11 ayat 36. Coba kita baca. Roma 11 ayat 36. Yuk kita baca bersama-sama. Sebab segala sesuatu adalah dari siapa? Dari Dia, dan oleh Dia, kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Apa yang Tuhan
percayakan pada kita. Kita ada sampai hari ini pun oleh karena kebaikan Tuhan. Kita masih sehat, ini semua kebaikan Tuhan. Ya, kita bisa melakukan pekerjaan Tuhan, yang melayani itu semua oleh karena kebaikan Tuhan. Mungkin Bapak Ibu ada yang bekerja juga seperti itu semata-mata oleh karena kebaikan Tuhan. Apa yang kita miliki, mungkin rumah, mobil dan sebagainya, itu semua semata-mata oleh karena Dia, oleh karena Dia, dari Dia, oleh Dia, kepada Dia. Ya, ingat, semua yang kita ada, yang kita miliki, itu semua oleh karena Tuhan, dari Tuhan. Untuk itu jangan melupakan kebaikan Tuhan atas hidup kita. Ya, ini saya tunjukkan. Ya, Lukas 17 ayat 11 19. Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19. Lihat sana aja. Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19. Itu cerita 10 orang sakit kusta. Ayo kita baca bersama-sama. 2, 3. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Terus, ya. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh. Ya, sebentar, berhenti dulu. Ya. Mereka memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta. Berapa orang? 20? 10 orang kusta, perhatikan. Garis bawahi 10 orang kusta menemui Yesus. Mereka tinggal berdiri agak jauh. Mengapa berdiri agak jauh? Ayo, ada yang tahu? Mengapa orang kusta itu berdiri agak jauh? Ayo, kenapa? Pertanyaannya. Kenapa? Iya, benar. Ya, orang sakit kusta ini identik dengan orang yang berdosa. Ya, orang yang berdosa, orang yang najis. Kalau orang sakit kusta itu tidak boleh tinggal bersama-sama dengan orang-orang yang nggak sakit kusta. Itu ada tempat sendiri, ya, diasingkan. Ya, kita coba nanti kembali sini ya, tak saya tunjukkan supaya Bapak Ibu mengerti. Imamat 13 ayat 3. Ini kembali Lukas ya, supaya ngerti mengapa kok jauh ya tadi. Imamat pasal 13 ayat 3 dulu. Sudah? Ayo ini kita lihat ayat 3 dulu. Imam haruslah memeriksa penyakit apa? Kulit itu ya. Sebentar, saya tak aja. Mata saya enggak bawa kacamata ya. Imamat dulu ya, sebentar. Ya, mohon maaf. Imamat pasal 13. Biar kita akan lihat. Ayat 3. Imam haruslah memeriksa penyakit pada kulit itu. Dan kalau bulu di tempat penyakit itu sudah berubah menjadi putih dan penyakit itu kelihatan lebih dalam dari kulit, maka itu penyakit kusta. Kalau imam melihat hal itu, haruslah ia menyatakan orang itu najis. Loh, kalau imam itu melihat ada orang sakit kusta, dikatakan orang itu najis. Ayat selanjutnya 45 sampai 47. 45. Orang yang sakit kusta harus apa? Berpakaian cabik-cabik, nggak boleh
baju yang baik loh. Wah, seperti itu. Terus rambutnya terurai dan lagi ia harus menutupi mukanya sambil berseru-seru najis. Bayangkan, wes penyakit kusta nggak ada obatnya. Ya, dikatakan orang sakit kusta harus ngomong pada dirinya najis, bajunya compang-camping, iya toh, dan nggak boleh tinggal dengan orang-orang yang nggak sakit kusta. Ada tempat sendiri, diasingkan. Terus, ya, ia harus menutup mukanya sambil berseru-seru najis. Selama ia kena penyakit itu, ia tetap najis. Memang ia najis. Ia harus tinggal terasing loh, di luar perkemahan. Itulah tempat kediamannya. Apabila pada pakaiannya ada tanda kusta, pada pakaian bulu domba atau pakaian lenan. Ya ini loh. Sakit kusta itu bukan sakit hanya fisiknya ini, tapi mentalnya ini juga. Iya toh. Karena nggak boleh tinggal bersama-sama dengan kita, harus terasing. Bahkan bajunya suruh compang-camping, suruh ngomong najis. Mengapa Yesus tahu Yesus ada di salah satu tempat? 10 orang kusta itu berdiri agak jauh. Karena seperti itu, karena najis, merasa najis. Orang lain pun tahu kalau orang sakit kusta itu dikatakan orang yang diringkit dengan dosa, orang yang berbuat dosa, orang yang terkutuk, ya, dan orang itu najis. Maka dia jauh. Terus kembali ke Lukas tadi. Lukas pasal 17. Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19. Tadi yang kedua ya. Sudah. Ya, ada 10 orang kusta tadi berdiri agak jauh. Ayat 13. Dan berteriak, Yesus Guru, kasihanilah kami. Dia berseru supaya Yesus mendengar seruan dia. Agak jauh, gak berani mendekat. Karena saya mendekat akan dilempari batu sama orang-orang karena najis. Ya, zaman dulu seperti itu. Ya. Terus lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Pertanyaannya, apakah Yesus menyuruh pergi ke imam-imam, suruh memperlihatkan apa yang terjadi, apa sakitnya itu? Kira-kira sudah sembuh atau belum? Belum. Ya toh? Tapi dia nurut, nggak protes. Dia protes. Aku ini pengen datang kepada engkau guru. Ya, ternyata kok aku disuruh kok imam belum sembuh. Ya, kalau aku di dalam hati misalkan orang itu bisa protes. Loh, aku sakit kusta, tentu oleh imam-imam dikatakan engkau masih sakit kusta, engkau masih najis. Tapi dia nurut. Ya. Kembali. Pergilah, perlihatlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Luar biasa. Ternyata 10 orang kusta tadi sebelum dia berangkat, karena dia tidak ada harapan sebenarnya, tidak ada tabib, tidak ada dokter yang bisa menyembuhkan. Ya, tapi dia mendengar Yesus ada salah satu tempat. Ya, dia dalam dirinya mereka 10 orang ini, ayo kita datang kepada guru, minta belas kasihan yang kepada Yesus. Ya, hanya dia satu-satunya pengharapan kita. Hanya dia yang bisa menolong kita. Akhir sepakat mereka 10 datang kepada Tuhan, ya, kepada Yesus. Makanya dia tidak protes. Karena sebelumnya dia sudah ingin bertemu dengan Yesus. Ya,
hanya dia pengharapanku, ini hanya dialah sumber kesembuhanku. Dia datang minta belas kasihan sama Tuhan. Walaupun dia disuruh, walaupun belum sembuh, disuruh pergi ke imam, dia tetap nurut. Ya, ayo kita teruskan. 15. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembalilah memuliakan Allah dengan suara nyaring. 10 orang kusta dapat pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan, menerima kesembuhan. 10-10-nya. Ya, terus sukacita luar biasa karena tidak ada harapan, ternyata ada Yesus yang menyembuhkan dia. Tapi kita lihat dari 10 orang, hanya satu pribadi yang baik, yang luar biasa. Ya, yang satu datang kepada Tuhan. Ya, karena tidak melupakan kebaikan Tuhan, mengucap syukur. Ayo kita lihat tadi. Ya, 15 saya ulangi. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Yang satu datang kepada Tuhan. Lalu tersungkurlah di kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Seorang Samaria itu tidak kenal Tuhan, tapi oleh karena Tuhan menjamah dia, menyembuhkan dia tadi. Satu orang datang kepada Tuhan mengucap syukur, tersungkur di kaki Tuhan. Terus ayat 17. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi setahir? Di manakah yang 9 orang itu? Yesus tanya, sing songo itu endi? Kok sing teko kok siji tok? Bahasa Jawanya seperti itu. Yang datang 1 orang. Teman-temanmu mana yang 9 orang? Tapi kan ada 10 orang. Kok hanya 1 kalian? Ya, pertanyaan seperti itu. Tanya Yesus, kok hanya kamu sendiri? Istilahnya seperti itu. Terus, tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Sampai seperti itu Yesus ngomong. Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Yang satu datang kepada Tuhan, yang 10 dia menerima mujizat Tuhan, dia tidak kembali. Ya, tapi yang satu menerima kesembuhan, tapi dia datang memuliakan Tuhan. Ya, akhirnya dia juga menerima keselamatan dari Tuhan. Karena dia datang kepada Yesus, akhirnya dia percaya kepada Yesus. Yang satu hanya menerima mujizat aja, bonusnya hanya mujizat. Tapi yang satu datang kepada Tuhan, memuliakan Tuhan, sujud di kaki Tuhan, tersungkur, dia percaya sama Tuhan Yesus, terima keselamatan. Ya, ini. Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Imanmu bukan saja menyembuhkan dia, tapi imannya menyelamatkan dia. Akhirnya dia mendapatkan keselamatan 1 orang. Yang 9 hanya terima mujizat. Yang satu menerima mujizat dan terima keselamatan. Amin. Makanya kita patut mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Ya, saya tunjukkan ada orang yang pernah ditolong Tuhan, ya, tapi dia melupakan kebaikan Tuhan, ditegur. Berkat pribadi orang ini sebenarnya baik. Dia orang yang cinta Tuhan, takut Tuhan, tapi dia melupakan kebaikan Tuhan, ditegur. Ayo, ya. 2 Tawarik 32 ayat 24-26. Ini Raja Hizkia, menceritakan Raja Hizkia. 2 Tawarik 32, 24, 26. Ayo kita baca bersama-sama. Pada hari itu Hizkia jatuh sakit sehingga hampir mati.
Ia berdoa kepada Tuhan dan Tuhan berfirman kepadanya dan memberikannya suatu tanda yang ajaib. Ya. Tetapi Hizkia tidak berterima kasih atas kebaikan yang ditunjukkan kepadanya. Ya. Tadi kita tahu ya cerita bahwa Hizkia itu pernah sakit dan dia pernah disembuhkan Tuhan. Tapi Hizkia melupakan kebaikan Tuhan, ditegur. Ya. Tetapi Hizkia tidak berterima kasih atas kebaikan yang ditunjukkan kepadanya. Karena itu ia menjadi angkuh loh. Sehingga ia dan Yerusalem ditimpa murka. Akibat Hizkia melupakan kebaikan Tuhan, ditegur Tuhan. Yang dampaknya di mana kerajaannya itu mengalami masalah, rakyat yang dipimpin juga mengalami masalah, ditimpa murka Tuhan. Tapi luar biasa bawahnya. Tetapi ia sadar akan keangkuhannya itu dan merendahkan diri bersama-sama dengan penduduk Yerusalem sehingga murka Tuhan tidak menimpa mereka pada zaman Hizkia. Untung Hizkia menyadari, dia melihat murka Tuhan di tengah-tengah rakyat yang dipimpinnya. Hizkia menyadari, aku pernah ditolong kok aku enggak pernah mengucap syukur, aku enggak pernah mengingat kebaikan Tuhan. Bahkan dari orang yang angkuh, raja yang angkuh. Untung dia sadar. Akhirnya dia bersama-sama mengajak rakyatnya untuk datang kepada Tuhan, tersungkur di kaki Tuhan, yang minta pengampunan Tuhan. Akhirnya murka itu tidak terjadi lagi di zaman Hizkia, dilalukannya. Untuk itu malam ini Bapak Ibu yang terkasih, ya, Tuhan itu sudah berkarya atas kita. Dia mau bisa menebus dosa kita, amin, menanggung dosa kita. Ya, sebenarnya kita lah yang harus dihukum, sebenarnya kita lah yang harus disalib, no. Tapi oleh karena Tuhan, dia menanggung dosa kita. Dia mati di atas salib untuk menebus dosa kita. Bahkan sampai hari ini Tuhan tetap memelihara kehidupan kita. Mengapa kita ada masalah, kita dimampukan untuk kita bisa menanggungnya, bisa menyelesaikan masalah, karena itu semua semata-mata oleh karena Tuhan. Pasti Bapak Ibu di tempat ini pasti pernah mengalami sebuah kebaikan Tuhan. Saya tanya, adakah di tempat ini yang tidak pernah mengalami kebaikan Tuhan? Kalau nggak pernah mengalami kebaikan Tuhan, angkat tangan. Ada? Nggak ada, angkat tangan berarti pernah mengalami kebaikan Tuhan. Amin. Yang sekolah, yang kuliah bisa nilainya baik, bisa lulus, itu semua oleh karena Tuhan. Bisa bekerja di tempat yang baik, itu semata-mata juga oleh karena Tuhan. Ya, Tuhan berikan apa yang ada saat ini, yang mungkin di rumah, punya mobil, punya sesuatu, itu semua oleh karena Tuhan, tidak kebetulan. Ya, semua itu oleh berkat Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan, oleh karena pemeliharaan Tuhan, oleh karena kasih Tuhan, oleh karena anugerah Tuhan. Bahkan Bapak Ibu bisa melayani di tempat ini, ya, pelayanan sebuah anugerah, merupakan kasih karunia. Makanya itu harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Amin. Ya, untuk membalas kebaikan Tuhan, ya, ini saatnya. Bapak Ibu datang di tempat ini ya saatnya. Itu membalas kebaikan Tuhan. Amin. Dengan Bapak Ibu datang di tempat ini, jeripaya Bapak Ibu tidak sia-sia. Amin. Dengan Bapak Ibu datang di tempat ini, itu benar-benar sebagai ucapan syukur atas kebaikan Tuhan. Ya, kalau dilihat kebaikan Tuhan, sudah kita nggak bisa membalas.
Hanya kita bisa datang kepada Tuhan, ibadah seperti di tempat ini, untuk memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, itu yang Tuhan rindukan. Yang seperti orang yang sakit kusta tadi, dia mengalami mujizat Tuhan. 10 orang, loh kok 1 orang yang diingat Tuhan, hanya kok 1 orang datang tersungkur di kaki Tuhan mengucap syukur, yang 9-nya tidak. Ya, adakah saat ini Bapak Ibu juga mengalami hal yang sama? Sudah mengalami kebaikan, kadang-kadang lupa. Jangan sampai ditegur oleh Tuhan. Seperti Raja Hizkia, ditegur, diingatkan. Ya, ada beberapa orang juga seperti itu, sudah banyak ditolong Tuhan. Ya, tapi ke gereja malas, apalagi saat ini hanya online. Kalau sudah kebablasan, sudah lama nggak ke gereja, akhirnya ke gereja takut, nggak datang ke gereja, tapi masih beda ontelan kemana-mana. Iya toh, saya punya teman seperti itu, nggak ibadah tapi sama istri sama anaknya itu apa? Bues itu loh, sampai ke Surabaya. Aku toko Perak masih di, aku toko Inadu, ya. Tapi nggak mau ke gereja, katanya takut. Sampai hari ini pun persekutuan doa yang dia pimpin, tempat dia belum buka sama sekali, bosnya pergi. Anak buah nggak ada, jangan diprotes, Pak kapan dibuka, sampai hari ini. Loh, seperti itu. Ada orang-orang seperti itu. Dia takut corona, tak takut akan Tuhan. Tapi puji Tuhan, ini sudah berapa bulan? Selama pandemi libur berapa bulan? Kami sebulan. Loh, sama dengan saya. Sebulan, tapi pada waktu PPKM kemarin saya liburkan, gak enak dengan lingkungan. Itu aja, tak liburkan sekali. Kenceng. Jemaat itu juga sering ada yang mengalami kena COVID loh, beberapa orang. Saya ngomong, kalau Tuhan izinkan, pasti Tuhan sembuhkan kita. Amin. Ngalami sampai tuan rumah saya itu sampai rohnya di atas sudah kelihatan tubuhnya, karena sudah alam maut, sedikit alam maut, tapi ditunjukkan Tuhan, kasih Tuhan luar biasa, perlindungan Tuhan nyata. Amin. Makanya ojo lali sama Tuhan, jangan lupa bahwa Tuhan itu baik atas kita. Mau bersyukur, mengucap syukur. Mari musik naik, WL Singer membantu saya. Kita sampai kita mengucap syukur, kita memuji Tuhan, kita nyembah Tuhan. Amin. Ya. Kita nyanyikan pujian, tolong ditayangkan. Ingat kasihnya, ingat kebaikan. Ini apa? D nggak salah. Ya. Ingat kebaikannya. Mari saatnya kita fokus dan anugerahnya. Selamatkan lu, selamatkan lu.
firman Tuhan sudah selesai. Bagaimana kondisi kita saat ini Bapak Ibu? Bagaimana? Apakah kita termasuk 9 orang yang menerima mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan, tapi melupakan kebaikan Tuhan? Atau kita satu orang tadi di mana menerima mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan, dia tidak melupakan, justru dia akan membalas kebaikan Tuhan. Dia datang kepada Tuhan, dia tersungkur datang kepada Tuhan, menyembah Dia. Akhirnya dia menerima mujizat Tuhan dan menerima keselamatan. Bagaimana keadaan saat ini atas hidup pribadi masing-masing, Bapak Ibu? Adakah yang saat ini sudah lama melupakan kebaikan Tuhan? Bahkan mungkin ada masalah yang terjadi dalam hidup Bapak Ibu. Mungkin engkau bersungut-sungut, Tuhan, kenapa engkau lama tidak menolong? Rasanya tidak ada jalan keluar. Bagaimana keadaan pribadi demi pribadi, keadaan saudara? Jangan sampai kita ditegur oleh seperti Hizkia ditegur Tuhan. Kalau ada, mari sama-sama saat ini mau datang kepada Tuhan, minta pengampunan Tuhan. Tuhan, mungkin aku selama ini lupakan kebaikan Engkau. Sebenarnya Kau sudah banyak melakukan kebaikan Tuhan, pertolongan atas kami. Ampuni kami, katakan. Minta pengampunan Tuhan, supaya Tuhan tidak menegur setiap kita. Justru Tuhan akan mengulur tangan untuk menolong setiap kita. Mungkin tahun 2021 kemarin ada sesuatu pergumulan hidup saudara, belum dijawab Tuhan. Saatnya hari ini, seperti 10 orang kusta, dia menerima kesembuhan Tuhan. Tahun 2022 ini biarlah kita akan melihat karya Tuhan lebih dahsyat atas hidup kita. Tahun 2021 mungkin jalan tertutup sepertinya seperti itu. Tahun 2022 ini biarlah Tuhan membuka jalan bagi kita semua. Untuk itu, mari datang kepada Tuhan. Dulu Tuhan pernah menolong saudara. Walaupun saat ini mungkin belum melihat pertolongan Tuhan. Iman saudara dipertaruhkan. Seperti 10 orang kusta tadi, dia merasa tidak ada jalan keluar, tidak ada tabib, tidak ada dokter yang bisa menyembuhkan, tapi dia datang kepada Tuhan. Dia berjerit dari jauh, Guru kasihani aku. Yesus melihat kedalaman hati 10 orang tadi. Dalam dirinya dan pribadi 10 orang ini hanya pengharapan tidak hanya kepada Dia. Akhirnya Dia belas kasihan menyembuhkan dia. Begitu pula saatnya tahun 2022 ini, Dia ada di tengah-tengah kita. Terpujilah nama-Mu, sembahlah Dia
pintu. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satu dapat menutupnya. Bila kau yang menekan aku, tiada yang dapat, amin, merendahkanmu. Bila kau membuka pintu, bila kau yang membuka pintu, tak ada satu dapat menutupnya. Bila kau yang menekan aku, tiada dapat tahun ini biarlah perkumpulan Bapak Ibu yang belum terbuka tahun 2021. Kalau engkau datang kepada Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan, minta perkenanan Tuhan, maka akan terjadi sesuatu yang engkau rindukan. Karena Tuhan mengasihi kita semua, tidak membiarkan anaknya tergeletak. Dia akan memberikan jalan keluar, yang tidak memberikan pencobaan masalah lebih besar dari kekuatan kita. Kan Dia mengasihi kita. Bahkan Dia berjanji bahwa Dia akan menolong kita, membuka jalan bagi kita. Katakan pujian tadi, kalau Dia sudah membuka pintu pertolongan kita, kalau Dia sudah membuka pintu kesembuhan untuk kita, kalau Dia sudah membuka pintu mujizat Tuhan, kalau Dia sudah membuka pintu pemulihan Tuhan, tidak ada satupun yang bisa menghalanginya. Karena Dia pemilik surga maupun bumi. Kalau Dia sudah membuka pintu, maka kita akan melihat mujizat Tuhan. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat, bahkan kalau Dia mengangkat Dia, mempromosikan Dia, kita tidak ada satupun yang dapat merendahkan. Lebih sungguh-sungguh. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila kau yang menekan aku, tiada yang dapat merendahkanmu. Tiada yang dapat, tiada yang dapat merendahkanmu. Sekali lagi, tiada yang dapat merendahkanmu. Mari bersorak-sorai untuk Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas kebenaran firman-Mu. Meteraikan siap firman-Mu atas setiap kami. Terima kasih firman-Mu mengingatkan atas kami, supaya kami tidak pernah melupakan kebaikan Tuhan, tidak pernah melupakan kasih Tuhan, kemurahan Tuhan,
kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan yang Kau berikan atas setiap kami. Ampuni kami Tuhan, mungkin kami sering melupakan semua kebaikan Engkau. Tapi mulai hari ini Tuhan kami berjanji, kami akan terus senantiasa mengucap syukur. Kami akan senantiasa mengingat semua kebaikan Tuhan atas hidup kami semua. Terima kasih Bapa, menerangkan firman-Mu atas setiap kami. Firman-Mu menjadi berkat dan kekuatan bagi kami. Hamba-Mu berdoa khusus untuk Bu Evi Tuhan, hamba-Mu yang sudah Kau pilih dan tetapkan untuk menjadi hamba Tuhan yang melayani di tempat ini. Tambahkan hikmat pengurapan yang baru, pewahyuan yang baru Tuhan, supaya hamba-Mu boleh menjadi berkat bagi jemaat di tempat ini, boleh jadi berkat bagi orang-orang di luar sana, di mana hamba-Mu senantiasa melayani di desa-desa, di pelosok-pelosok dimanapun berada. Oleh pelayanan hamba-Mu dan seluruh tim yang ada, nama Tuhan dipermuliakan. Berkati semangat-Mu yang ada di tempat ini, berkati terlebih yang sudah ambil bagian melayani, baik worship leader, singer, main musik, bagian kolektan, bagian multimedia, maupun semua Tuhan Kau berkati Tuhan. Biarlah Tuhan tempat yang sudah Engkau berikan tempat ini Tuhan, sebagai tanda bahwa Engkau benar melihat doa orang yang ada di tempat ini. Seruan doa dinaikkan, Engkau melihat dan Engkau memberkati sehingga memiliki tempat yang baru. Berkati tempat ini Tuhan, kuduskan, sucikan, biarlah hadirat Tuhan, kekudusan Tuhan, kemuliaan Tuhan turun di tempat ini senantiasa. Setiap jiwa-jiwa yang ada di tempat ini akan merasakan kehadiran dan lawatan Tuhan, merasakan damai sejahtera sukacita, merasakan bahwa suasana surga ada di tempat ini, sehingga setiap orang datang tempat ini terus akan cari-cari Tuhan tempat ini. Tambahkan jiwa-jiwa yang baru Tuhan, sehingga tempat ini tidak akan muat lagi orang-orang rindu datang mencari Engkau Tuhan. Terima kasih, kami percaya nama Tuhan permuliaan dan pelayanan di tempat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah diberkati. Firman Tuhan katakan amin. Ya, puji Tuhan, semua diberkati hari ini. Amin. Kita diingatkan kembali bahwa kebaikan Tuhan jangan sampai kita lupakan. Seringkali kita melupakan apa yang disebut kebaikan. Dan jangan kita seperti 9 orang kusta tadi, saudara ya, menerima cuma menerima apa? Mujizat, ya. Tidak menerima apa? Keselamatan. Kita harus menerima mujizat dan juga keselamatan. Melalui kebaikan Tuhan, saudara dan saya bisa berjumpa secara pribadi dengan Tuhan kelak kemudian di atas awan-awan dan memasuki gerbangnya dengan penuh sukacita. Semua hari ini pasti pernah dilawat Tuhan, pernah mengalami, yaitu apa, saudara? Kebaikan Tuhan. Saudara, kita akan akhiri ibadah ini, kita akan tutup, kita akan bangkit berdiri, kita akan selesaikan ibadah ini. Mari Bapa di surga, kami mengucap syukur ya Bapa atas kebaikan kasih setia-Mu yang telah Kau limpahkan pada kami semua. Kami berdoa untuk hamba-Mu Pak Edi Tuhan dengan istri yang telah hadir tempat ini, menyampaikan isi hati-Mu, mengingatkan setiap kami akan kebaikan-Mu. Limpahi Tuhan Pak Edi sekeluarga dengan kasih dan rahmat-Mu, berkat-berkat kesehatan dan berkat-berkat jasmani rohani Kau limpahkan. Pakai hamba-Mu Tuhan, dimanapun hamba-Mu Kau utus, nama Tuhan dipermuliakan. Tiba saatnya Bapa kami akan pulang berpisah satu dengan yang lain. Biarlah Tuhan Yesus, Engkau sendiri yang ada di dalam setiap kehidupan kami. Engkau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat hari ini Tuhan. Saat kami mengangkat tangan, tandanya kami tidak mampu berjalan sendiri. Maka Engkau turun tangan untuk kami Tuhan. Engkau tolong kami, Engkau angkat kami, Engkau buka jalan kami. Maka apapun yang kami kerjakan, Engkau selalu memberkati. Saudara terkasih, terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus
mulai hari ini sampai selama-lamanya. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah masa depanmu, diberkatilah keluargamu, orang tuamu, anak cucu menantumu, dan apapun yang kau kerjakan, Tuhan pasti membuat berhasil, bahkan beruntung. Setiap orang